Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang kutunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Bidan Sisfitria akan memberi penjelasan mengenai PNC atau yang biasa dikenal dengan postnatal care. Postnatal care adalah pemeriksaan ibu dan bayi pasca salin dan selama masa nifas untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi serta menangani komplikasi yang mungkin terjadi. Tujuan pemeriksaan PNC adalah 1. Menjaga kesehatan ibu dan bayinya. Yang kedua, melaksanakan screening yang komprehensif, mendeteksi masalah, mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayinya. Yang ketiga, memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi, menyusui, pemberian imunisasi bayi serta perawatannya. Kunjungan PNC dilakukan sebanyak 3 kali. Kunjungan yang pertama dilakukan pada 6 jam sampai dengan 3 hari pasca salin. Kunjungan kedua dalam rentang waktu antara hari ke-4 sampai dengan hari ke-28 pasca salin. Kunjungan ketiga dalam rentang waktu hari ke-29 sampai dengan 42 pasca salin. Adapun psikologis pada masa postpartum atau masa pasca salin, ada 2 perubahan yang terjadi. Yang pertama yaitu fase antisipasi kehamilan. Fase antisipasi kehamilan menjadi orang tua, kemudian membuat keputusan dan harapan untuk membagi pekerjaan dan keluarga. Fase yang kedua yaitu fase bulan madu atau periode masa postpartum. Menurut Rubin, fase adaptasi ibu untuk menjadi orang tua dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap taking in, terjadi pada hari ke-1 sampai hari kedua, di mana ibu mengalami ketergantungan. Ibu mengalami fokus pada diri sendiri, sukanya tidur dan makan. Yang kedua adalah fase taking hold, terjadi pada hari ke-3 sampai dengan ke-10, di mana fase ini adalah fase penerimaan atau yang boleh dikatakan adalah fase transmisi, di mana ibu mengalami ketergantungan, sudah mulai bisa mandiri, fokus melibatkan bayinya, melakukan perawatan diri sendiri. Pada fase ini sangat bagus untuk memberikan penyuluhan kesehatan karena ibu sudah mulai membuka atau menerima tentang kondisi sebagai orang tua. Yang ketiga yaitu fase letting go, terjadi pada hari ke-10 dan seterusnya, di mana ibu sudah mulai bisa menerima sepenuhnya sebagai seorang ibu. Maka pada fase ini terakhir pada minggu pertama persalinan. Hal-hal yang harus dipenuhi pada masa nifas yaitu 1. Fisik, di mana pada saat itu ibu perlu istirahat yang cukup, kemudian asupan nutrisi gizi yang cukup, kemudian lingkungan yang bersih. Kemudian yang kedua yaitu psikologis, dukungan dari keluarga sangat menentukan. Yang ketiga adalah sosial, di mana perhatian, rasa kasih sayang, kemudian menghibur ibu saat sedih dan menemani saat ibu pada saat dia merasa kesepian. Pelayanan kesehatan ibu pada masa nifas meliputi yang pertama, menanyakan atau mengevaluasi langsung kondisi ibu nifas secara umum. Yang kedua, pengukuran tekanan darah, suhu tubuh, pernafasan serta nadi. Yang
Yang ketiga, pemeriksaan flocea atau perdarahan yang terjadi pada saat masa nifas. Yang keempat, pemeriksaan kondisi jalan lahir dan tanda-tanda adanya infeksi atau tidak. Yang kelima, pemeriksaan kontraksi rahim dan tinggi fundus uteri. Yang keenam, pemeriksaan payudara dan anjuran untuk memberikan ASI eksklusif pada ibu nifas. Yang ketujuh, pemberian kapsul vitamin A. Yang kedelapan, yaitu pelayanan kontrasepsi pasca salin jika ibu menginginkan. Dalam hal ini, ibu sudah diperkenalkan dengan berbagai metode kontrasepsi keluarga berencana. Yang kesembilan yaitu konseling. Yang kesepuluh, tata laksana pada ibu nifas yang sakit atau ibu nifas dengan komplikasi. Adapun nasihat-nasihat yang diberikan yaitu makanan-makanan yang beraneka ragam, kemudian kebutuhan akan air minum pada ibu menyusui sampai dengan 6 bulan pertama. Kebutuhan air minum pada ibu menyusui adalah 14 gelas sehari sampai dengan 6 bulan ke depan. Yang ketiga, menjaga kebersihan diri termasuk kebersihan daerah kemaluan. Ganti pembalut sesering mungkin dengan kurun waktu 5 jam ganti pembalut. Yang keempat yaitu seorang ibu dibutuhkan cukup istirahat, yaitu 1-2 jam pada siang hari, 6-8 jam pada malam hari. Bagi ibu yang melahirkan dengan cara sesar, maka harus menjaga kebersihan luka bekas operasi dan mengikuti anjuran kontrol sesuai dengan arahan dari tenaga kesehatan. Yang keenam, yaitu cara menyusui yang benar dan diwajibkan memberikan ASI eksklusif saja. Yang ketujuh, yaitu perawatan bayi yang benar. Yang kedelapan, jangan membiarkan bayi menangis terlalu lama karena hal ini akan membuat stres pada bayi. Yang kesembilan, lakukanlah stimulasi komunikasi dengan bayi sedini mungkin. Dalam hal ini, ikut serta suami dan keluarga yang terdekat. Yang ke-10, berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk pelayanan KB pasca salin. Tanda bahaya pada masa nifas. Yang pertama yaitu perdarahan dari jalan lahir. Jika ibu bersalin dengan tiba-tiba mengalami perdarahan yang hebat, segera periksa ke tenaga kesehatan. Yang kedua, keluar cairan berbau dari jalan lahir. Dalam hal ini bau yang tidak sewajarnya. Mungkin akan terasa bau yang menyengat seperti bau sesuatu yang busuk. Yang ketiga, bengkak di wajah, tangan dan kaki, ataupun diikuti dengan sakit kepala dan kejang-kejang seluruh tubuh. Yang keempat, demam lebih dari 2 hari. Yang kelima, payudara bengkak, merah serta diikuti dengan rasa sakit. Yang terakhir, ibu terlihat sedih, murung dan menangis tanpa sebab depresi. Jika ibu pasca salin mengalami 6 gejala seperti ini, segera hubungi tenaga kesehatan yang demikianlah info yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu pasca salin semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, feeling good, like I should. When in dark, walk around the neighborhood.